Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ke-9 pada mata kuliah Ekonomi Makro 2 ini, kita akan membahas masalah uang dalam perekonomian. Sebelumnya, kita mulai perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini membawa kemanfaatan bersama. Ya, materinya udah bisa di-download ya pada grup yang udah disediakan. Oke, oke. Siapa nih Desi? Mana ya screenshot? Oke, jika ini sudah kelihatan di layar monitornya masing-masing, oke. Nah, uang dalam perekonomian. Nah, berapa penting peran uang di dalam sistem keuangan di negara? Nah, kalau kita membahasnya makro, kita pasti akan membahas suatu negara. Di dalam di sini kebijakan penting yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi peran apa namanya stabilitas perekonomian nasional itu kebijakan moneter, kebijakan fiskal itu oleh pajak. Ya, aku tumpah di Kalau mana? kebijakan moneter itu arahnya uang, berarti ada Oke lah. stabilitas keuangan. Nah, jadi ruang lingkup yang kita bahas ini, Mas Tekel. ekonomi moneter, merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, Lagi lagi. serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Nah, tujuan dari sini kita bisa memahami mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter serta pembayaran internasional. Lalu memberikan kemampuan analisis berbagai fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Nah, definisi uang, uang itu merupakan suatu komoditi. Ya, komoditi itu artinya barang atau noun, benda. Nah, uang ini harus bisa diakui satuan kenilaiannya secara apa namanya umum atau yang sudah disahkan oleh negara tersebut. Lalu perkembangan bentuk uang ini dari sistem perekonomiannya kita bisa lihat ya. Dulu orang memulai dengan koperasi-koperasi, yaitu koperasi barang, misalnya barang sembako begitu ya ditukar dengan ukuran sembako. Dan juga ada ukurannya nanti apa namanya di situ yang tidak bisa diukur nilai dari suatu barang. Nah, dengan barter di sini maka perkembangan uang tadi melanjutkan dengan pasca barter. Di situ nanti ada melalui uang ya. Nah, uangnya berbeda ya. Zaman dulu itu masih menggunakan emas dan perak. Nah, sistem perekonomian uang ini lebih berkembang sampai dengan saat ini dikenal lagi menggarap redenominasi. Nah, perekonomian barter yaitu peningkatan kesejahteraan perdagangan yang dilakukan secara dengan tukar menukar secara langsung komoditas-komoditas yang dibutuhkan. Ya, kalau dulu orang ke pasar bawa barang, nanti balik barangnya bertukar. Nah, itu ya kalau mak-mak dulu zaman nenek moyang kita tuh begitu. Ada pasarnya, ya. Tak?
contoh iklan RCTI, oke itu. Nah, RCTI itu kan dia bawa barangnya ya, apa pisang atau beras gitu kan ditukar sesama yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau saat ini tuh kalau kita mau jual barang kita ke antar daerah, antar provinsi, antar negara sulit kalau barang dengan barang itu tidak bisa ditaksir nilai dari barang yang kita tukar. Nah, kalau di barter syaratnya itu keinginannya saling bertemu dengan prinsip double coincidence of wants. Nah, kelemahan barter ini ada tiga, teman-teman. Nah, tidak adanya metode penyimpanan daya beli yang dapat diterima secara umum. Misalnya harga satu tandan pisang itu berapa, berapa, berapa kilogram beras, kayak gitu. Tidak ada ya. Nah, lalu yang kedua, tidak adanya standar ukuran dan nilai. Pastilah ya. Kita tidak bisa eh, berapa kekayaannya, berapa kilo kalau kita taksirkan zaman itu. Nggak bisa. Jadi orang hidupnya ala kadarnya ya cukup untuk makan, ibaratnya gitu. Yang ketiga, tidak adanya alat pembayaran untuk transaksi-transaksi di masa mendatang. Jadi pola investasinya nggak ada. Itu kelemahannya ya. Lalu pasca barter, dia perdagangannya itu saling tukar komoditas. Ya, misalnya komoditas apa sama apa begitu. Sudah mulai di kelompok-kelompokkan begitu. Nah, ada tempat khusus untuk pertukaran komoditas. Ya, udah mulai berkembang nih bagaimana gitu kehidupan kita terhadap memenuhi kebutuhan hari-hari. Kita harus bekerja, bekerja, tetapi tidak bisa dibayar. Jadi orang dulu itu apa namanya mencari hidup untuk makan gitu. Belum adanya juga tentang penggunaan uang. Ya, kita lihatlah seperti zaman apa ya, zaman purba lah begitu kira-kira ya. Nah, lalu perekonomian uang sampai saat ini sudah berkembang, tetapi perlu juga untuk dijaga stabilitas nilai dari uang tersebut, ya. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kemarin adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G X kurang M. Di situ ada ekspor kurang impor ya. Nah, jadi kita harus memang em, mengekspor dan mengimpor barang-barang, komoditi-komoditi yang ada di negara ini. Untuk apa? Untuk menjaga nilai dari rupiah, ya. Kenapa? Semakin banyak orang membutuhkan rupiah, maka semakin menguat, gitu. Maka Indonesia itu memang harus membuat produk-produk yang dibutuhkan negara-negara lain. Apa? Sesempadan beras, misalnya, gula, batu bara, dan lain-lainnya. Itu meningkatkan kebutuhan rupiah. Karena orang lain harus membeli rupiah ini untuk kebutuhan transaksi. Eh, tapi makanya Menteri Ekonomi itu menggerakkan lembaga perbankan itu tidak boleh menyimpan mata uang negara lain seperti dolar Amerika. Polanya apa? Untuk investasi. Jadi kalau misalnya orang menyimpan mata uang negara lain itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan harga dari mata uang negara tersebut mahal. Ya, dari 14.000 3 tahun yang lalu sekarang sudah 16.000. Jadi makanya berdampak pada produk-produk dari Amerika tersebut. Seperti apa? Contoh mobil ya, terus handphone, terus juga dan lain-lainnya itu. Nah, perekonomian uang ini penggunaannya suatu benda yang tertentu yang relatif berharga, economic good, dan dipercaya atau diterima secara luas sebagai alat tukar. Ya, fungsi uang itu ada tiga: alat transaksi, pertukaran, dan juga berjaga-jaga. Nah, fungsi uang di sini sebagai medium of change perlu kita apa namanya review kebutuhan dari uang itu untuk apa saja di masyarakat ya. Kadang-kadang oligarki menyimpan uang, menimbun uang itu untuk mengelabui apa namanya orang ini. Nah, untuk orang pedagang, untuk apa? Untuk transaksi, yaitu alat tukar, ya.
Medium of change ini yang dimaksud. Nah, kenapa penting kebijakan Menteri Keuangan tersebut untuk menstimulus perekonomian kita, memberikan subsidi, memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan melalui perbankan, karena untuk uang itu berputar. Contoh, kita misal menyimpan uang di kas kita biasanya itu ada 5 juta. Tapi kalau misalnya kita terlalu berhemat, maka misalnya kita lihat misalnya kita ini memiliki kelompok UMKM contohnya. Nah, kelompok UMKM ini mereka punya skill, produknya bagus, tetapi mereka tidak memiliki modal. Sedangkan kita itu memiliki modal, uang kita kita simpan. Nah, sebenarnya kita bisa meminjam, jadi uang kita bertambah, lalu juga roda perekonomian atau kegiatan ekonomi itu akan bergerak begitu. Nah, kebijakan itulah yang dilakukan supaya untuk menggerakkan roda perekonomian. Kalau roda perekonomian mati atau stop, maka tidak ada pertumbuhan ekonomi di sana. Artinya tidak ada kesejahteraan. Lalu perkembangan uang di sini ada uang komoditas, lalu juga disebut juga perkembangan uang yang kedua itu representatif uang komoditas dan juga penggunaan uang kertas sebagai alat tukar dengan penjaminan logam mulia, ya. Nah, di sini dalam ekonomi makro kita masih mengacu pada dolar Amerika. Kalau nanti kita belajar ekonomi makro Islam, kita akan membedakan teori-teori menurut konsep syariah. Syariah itu Allah mengatakan bahwa dinar dan dirham itu adalah suatu pengukuran nilai dari uang. Nah ya, di situ ada perbedaan. Saya tidak membahas ekonomi makro Islam, membahas dulu tentang secara generalnya yang ada di negara ini. Nah, syarat-syarat uang pastinya ada portability, durability, divisibility, standardizability, recognize, stability of value, dan lain-lainnya ini. Fungsi uang udah saya sebutkan tadi. Ada tiga ya sebenarnya menurut teori, yaitu untuk eh, apa namanya fungsi uang itu untuk transaksi, jaga-jaga, dan juga investasi. Dan klasifikasi uang ini ada uang logam, ada uang kertas, ya. Itu udah bisa dibaca kalau untuk itu. Terus berdasarkan nilai, terus ada berdasarkan nilai uang ini bernilainya penuh dan ada juga uang yang bernilainya tidak penuh. Kalau nilainya penuh itu artinya uang di mana nilai intriksnya sama dengan nilai nominalnya, ya. Jadi apa namanya? eh Ya, itulah emas contohnya gitu ya. Lalu yang tidak penuh, yang tidak penuh ini adalah uang yang nilai intriksnya lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai nominalnya. Nah, berdasarkan lembaga pembuatannya ya, ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu ya uang yang kita pegang hari-hari, itu yang diciptakan dari Bank Indonesia, sedangkan uang giral itu yang ada di ATM kita, ya, di situ. Nah, lalu untuk berdasarkan wilayah ada uang domestik dan ada uang internasional. Perlu kita ketahui di situ untuk uang yang hanya berlaku di suatu wilayah tidak berlaku di negara di wilayah lainnya, ya. Misalnya ya rupiah di Indonesia gitu ya. Baht misalnya di Thailand, terus dolar Singapura hanya di Singapura. Setiap negara berhak untuk mengatur mata uangnya. Nah, itulah disebut uang di setiap negara itu berdasarkan uang domestiknya. Lalu kita bisa bertukaran atau belanja antar negara, ya itu udah dijelaskan perdagangan di dalam PBB bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa itu setiap negara berhak melakukan perdagangan barang dan perdagangan uang. Ya, jadi money of change itu memang ada tempatnya dan boleh kita tukar, dan makanya ada pasar nanti tuh kalau kita belajar ada pasar tuh ada pasar barang, ya.
Misalnya harga misalnya dari kelapa sawit atau harga sawit itu berapa di dunia ada pasar barang. Lalu pasar uang ada. Nah, terus juga ada pasar modal. Ya, pasar modal itu untuk misalnya bursa efek, misalnya mau mencari saham, nanam uang gitu. Ya. Jadi banyak macam-macam pasar itu. Eh, Lalu untuk peranan uang, uang memegang peranan penting dalam perekonomian modern. Peranan uang dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh motif yang dimiliki masyarakatnya untuk memegang uang. Nah, yang saya katakan tadi motifnya ada tiga, ada transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Ya, untuk saat ini ada yang ingin dipertanyakan? Paham ya? Kalau udah paham nanti ibu yang bertanya. Nah, kalau kita lihat juga peranan uang dalam perekonomian, dalam teori selanjutnya itu bahwa fungsi uang di sini, fungsi uang tadi ada alat tukar, medium of change, lalu juga ada sebagai satuan hitung, unit of account, lalu juga penyimpan nilai. Jadi kalau rupiah kita simpan ya Bapak Ibu di dalam rumah itu rugi. Kenapa? Nilai dari rupiah itu bisa digerus ya oleh inflasi. Tapi kalau kita nyimpannya emas dan perak dia semakin banyak semakin lama semakin mahal gitu. Jadi kita itu sebagai ekonom harus memahami makna dari uang. Jangan sampai kita bekerja untuk mencari uang tapi nilainya turun. Misalnya apa? Kita memiliki uang lalu kita investasikan misalnya kita belikan uang hasil kerja keras kita itu untuk yang membuat nilai dari yang kita tukar itu menurun. Nah, jangan sampai ya. Jadi kita harus bisa uang tadi kita simpan tapi dia bisa beranak gitu. Gimana caranya? Ya, pikirkan pola-pola investasi Bapak Ibu arahnya kemana? Atau membeli kebun dan kebunnya diurus atau tidak mampu mengurus kebun maka membuat kontrakan atau membuat misalnya untuk berbisnis atau misalnya untuk menanam saham di pasar modal atau untuk membeli emas, komoditi itu banyak polanya ya. Jadi eh, gunakan uangnya dengan tepat. Ya, manajemen keuangan itu ada mata kuliahnya. Lalu jenis uang, uang itu ada komoditi dan ada uang flat. Uang komoditi itu uang yang dimiliki nilai intrinsik atau bernilainya penuh sebagai uang sama dengan nilainya sebagai barang. Contoh uang komoditas ini adalah uang emas dan perak. Lalu uang flat, fiat, yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Contoh uang fiat adalah uang kertas, nilai sebagai uang lebih tinggi daripada nilainya sebagai barang, bahkan tidak bernilai sama sekali sebagai barang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, uang yang beredar itu kekayaan berlikuiditasnya tinggi, artinya harta-harta yang bersifatnya uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang tepat dan tanpa terjadi kerugian. Nah, tabungan dan deposito berjangka. Kekayaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang hampir sama tingginya dengan uang, yaitu mudah dicairkan menjadi uang. Ya, jadi uang itu harus liquid. Misalnya apa namanya eh di bank itu ya, tadi ada uang karta dan uang giral, berarti uang giral yang dimaksud di sini bank itu sifatnya dananya harus liquid. Jadi jangan semua harus dipinjamkan ke debitur atau orang yang membutuhkan uang pinjaman.
Jadi kalau orang apa namanya kreditur, uang yang nyimpan tabungannya, nyimpan uangnya ke tabungan di perbankan itu harus bisa diambil dalam waktu kapanpun, ya dalam bentuk tabungan. Kalau misalnya deposito, minimal bank itu harus mengakumulasikan 1 bulan atau dalam jangka waktu berapa harus mengembalikannya. Dengan ada tempo itu, maka ada perjanjian dari awal berapa persentasi yang harus diberikan kepada kreditur atau nasabah tabungan. Begitu ya. Ada aturan semuanya. Jadi eh, lembaga penjamin simpanan pun juga sudah didirikan sehingga orang-orang yang nabung di perbankan itu dijamin oleh LPS terhadap tabungannya. Jadi ketika banknya kolaps itu harus bisa membayar apa namanya ini karena kejadian 1998 banyak bank yang kolaps dan tidak mampu membayarnya. Kenapa? Uang yang tadi sudah diberikannya kepada debitur yang membutuhkan uang untuk keperluan modal usaha, tapi tidak mampu untuk membayar. Nah, ya, maka daripada itu ada isu bahwa bank akan tutup, maka orang berbondong-bondong semuanya mengambil tabungannya ke perbankan. Nah, itu mengakibatkan rush money, ya. Rush money itu kejadian perbankan yang sangat mengerikan. Jadi perbankan itu jantungnya adalah kepercayaan, ya, dan prinsip kerjanya dengan kehati-hatian. Karena yang dikelolanya adalah uang, begitu. Lalu permintaan terhadap uang di sini kita udah baca ya untuk transaksi ada juga berjaga-jaga. Nah, spekulasi ini bagaimana, Bu? Spekulasi ini adalah faktor yang mempengaruhi tindakan penggunaan untuk tujuan spekulasi, tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Nah, yang tadi yang ada pasar modal, sorry. Jadi kita itu misalnya misalnya saya ada uang lalu saya mau membeli saham perusahaan ya. Maka daripada itu saya akan membeli saham dari perusahaan itu dan hal tersebut yang membuat tujuannya itu untuk berspekulasi. Motifnya itu untuk hanya untuk anak aja apa namanya trading ya gitu. Jadi orang nggak ada orang kerja itu uangnya banyak di tangan. Orang ekonom itu tidak boleh memegang uangnya. Jadi bagaimana hmm, kita itu bisa punya banyak lubang gitu ya. Misalnya kerja, misalnya gajinya berapa? 3 juta, misal UMR ya, 3 juta. Terus kita itu akumulasikan. Nah, di situ tuh misalnya kehidupan kita cukup dengan 1 juta ya untuk biaya-biaya apapun itu operasional, makan, minum, BBM dan lain-lainnya ya, listrik, PLN itu udah cukup 1 juta. Pokoknya di PPP-kan 1 juta. Nah, 2 jutanya di mana di saving ya. Makanya kita boleh untuk membeli surat berharga pemerintah, terus juga obligasi dan juga saham ya. Ini di pasar modal. Nah, jadi apa namanya kita itu dengan kegiatan itu tuh ada peran suku bunga Bank Indonesia. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Nah, itu peran uang tadi di sana. Kalau untuk berjaga-jaga ya taruh aja di rekening gitu. Fungsinya tadi ya. Lalu untuk transaksi ya, kita pastinya akan misalnya menghitung berapa keperluan kita untuk pembayaran. Nah, itu untuk kegiatannya transaksi. Nah, kita lihat di sini ada kurvanya. Nah, jadi kalau misalnya permintaan uang itu untuk motifnya berjaga-jaga, maka dia hubungannya adalah pendapatan dengan uang. Ya, ini YA-nya nih Y2 artinya pendapatannya bertambah. Nah, maka akan kurvanya akan naik ke atas. M, money. Nah,
Jadi ketika pendapatan, jadi permintaan uang itu untuk berjaga-jaga akan berubah ke kanan ketika pendapatan itu bertambah. Di sini, pada tingkat pendapatan YA, maka permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga adalah MA. Nih, YA sama dengan MA. Jika endapan naik menjadi YB, maka kebutuhan transaksi juga meningkat menjadi MB. Ya, hal ini makanya menarik garis bawah yaitu ke atas. Nah, untuk spekulasi, apa yang mempengaruhinya? Di sini, misalnya kita main saham gitu ya di pasar modal. Nah, yang mempengaruhinya adalah rate. Ya, permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh rate. Rate itu bunga. Semakin tinggi bunga, semakin sedikit permintaan uang untuk tujuan spekulasi dan baliknya. Jadi yang mempengaruhi apa namanya spekulasi adalah suku bunga rate. Artinya semakin tinggi tingkat suku bunga, maka sedikit permintaan uang untuk terjadi untuk tujuannya spekulasi. Gitu ya. Lalu permintaan uang di dalam ekonomi ya, di sini ada hubungannya apa MD, money demand. Nah, di sini bahwa permintaan uang dalam perekonomian untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, sehingga kurvanya berbentuknya vertikal. Nah, permintaan uang dalam perekonomian merupakan penjumlahan permintaan uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, permintaan uang dalam perekonomian yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang diminta dengan tingkat bunga. Jadi, apa namanya, grafiknya ini menentukan hal-hal yang mempengaruhi dari permintaan uang tersebut. Karena banyak materinya, mungkin besok kita akan review lagi dan saya akan follow up lagi eh, agar bisa diingat ya, agar tidak tergesa-gesa. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan. Kalau tidak ada, nanti saya yang bertanya. Bu, izin bertanya. Ya, Ibu, maksudnya token money ini apa ya, Bu? apa? Token money. Oke, mana? Yang di sebelumnya, Bu, sebelum yang ini. Yang dalam sini ya? Yang sebelum halaman ini, Bu. Yang bab yang di PPT sebelumnya, Bu. Token. Ini ya, yang di sini ya. Iya, iya, Bu. Uang fiat atau token money. Ya, uang paid ini nih uangnya artinya begini, kan dia ini awalnya eh, barter begitu ya, belum ada uang, artinya pertukaran sesuatu itu dengan sesuatu belum ada standar dan nilainya, hanya untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya atas rela sama rela begitu. Lalu ada nama disebut dengan uang kertas sebagai alat tukar ya, dengan logam mulia, dan berarti udah misalnya udah ada campur tuh apa namanya uang kertas dengan uang logam begitu ya. Nah, uang pet ini ya tadi untuk apa namanya berspekulasi tadi.
uangnya tadi sudah fungsinya